Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku mau belajar lettering loh. Ini jujur pertama kali aku latihan lettering. Aku gak pernah latihan sebelum ini, sebelum aku nge-record video ini. Dan seperti yang teman lihat, aku cuma pakai stabilo karena aku lihat di YouTube ada yang pakai stabilo, kan aku belum punya brush pen ya. Jadi aku mau coba buat yang pakai stabilo dulu. Insya Allah kedepannya nanti aku bakal beli brush pen. Dan karena kelihatannya itu cukup mudah, kelihatannya ya, aku nggak tahu nanti hasilnya gimana, seberapa cepat aku bisa paham dengan gimana cara buat hand lettering. Oke, jadi sekarang doa dulu sebelum mulai. Oke, jadi sekarang kita mulai dulu kan. Ada yang namanya upstroke dan downstroke kan. Jadi sekarang aku mau belajar buat upstroke dan downstroke-nya dulu. Dan pas lihat video yang di YouTube itu, tempat aku ngeliat yang pakai stabilo itu kayaknya cukup mudah deh. Dan coba lihat pas aku bikin upstroke, aku lupa yang di kiri sama kanan ujung yang mana sih. Jadi kayaknya dari kemudahan menulis untuk up downnya itu mungkin kayak begini ya. Di kamera nggak kelihatan jelas ya, tapi intinya yang ke atas itu kan tipis, dia garis yang tipis. Nah, pas ke bawahnya itu kan baru yang garis tebal. Oke, jadi ini downstroke. Jujur agak kesusahan kalau yang downstroke, entah karena tangan kita yang ke bawah. Intinya lebih mudah yang upstroke deh. Kayaknya, iya beneran. Rasanya emang lebih mudah yang upstroke. Dan ini aku coba yang buat kayak gelombang gitu. Ya ampun, kok malah kayak rumput. Jadi ini pertama kalinya aku belajar hand lettering. Ya ampun, kok malah kayak rumput sih. Ini benar nggak sih? Ini kayak rumput, ya ampun, ini bukan kayak hand lettering. Jadi aku juga terkejut sendiri melihat hasilnya. Oke, mari kita tetap semangat. Oke, lanjut. Oke, kan tinggal naik turunin. Masih sama aja kayak rumput. Ini bukan kayak rumput ya, rumput itu lebih bagus. Ini emang kayak amatiran. Jadi ini benar-benar kali pertama aku belajar yang namanya hand lettering. Kayaknya di akhir itu ya, yang pas di akhir-akhirnya ini kayak kelihatannya cukup bagus lah. Nah, yang di bawahnya ini juga cukup bagus, kayaknya udah mulai terbiasa. Ternyata cukup mudah ya. Jadi sekitar 30 menit aku belajar yang hand lettering ini. Oke, lanjut. Aku muatin semua tempat karena belum puas dengan hasilnya. Oke. Dan ternyata pas gambar yang di atas ini, wow, ini cukup lah menurutku, ini cukup masuk ke yang namanya hand lettering. Dan membuatku cukup bangga lah untuk yang di atas. Nah, yang pertama tadi kan kayak rumput tuh kan, terus kedua juga begitu, dan masih sama sampai, dan akhirnya di atas ini, wah, aku cukup seneng lah ya, karena ini mirip-mirip lah. Menurut teman-teman gimana nih hasilnya? Menurut aku sih udah cukup bagus lah. Untuk ukuran stabilo ya cukup. Oke, jadi aku sekarang bakal belajar abjadnya dari A sampai Z. Ya, ini kok agak ngeblur ya. Oke, baru A, kemudian lanjut sampai Z. Ya ampun, tanganku kaku banget, sorry ya teman-teman. Kaku banget ini. Apakah karena pakai stabilo? Oke, teman-teman di sini ada nggak yang udah pernah nyobain hand lettering sendiri atau memang udah jago ya sekarang? Gimana nih menurut ukuran seorang pemula?
masih amatiran. Entah belajarnya berapa lama lagi supaya bisa bagus ya. Jadi aku nih ngelihatnya A sampai Z-nya ini aku nggak punya contoh ya di depan aku, soalnya HP ku aku pakai ngerekam gitu. Jadi tadi fotonya ada di dalam HP, aku pernah lihat tadi di Google, cuman lihat bukan sekilas sih, tapi lihat beberapa menit lah. Terus aku coba, ya mungkin kayak gini tulisannya. Jadi teman-teman yang di sini udah pro mungkin ya ampun, lihat nih seorang pemula jadi gini hasilnya. Dulu teman-teman yang udah bisa hand lettering di sini gimana dulu pas pertama kali nyoba hand lettering? Jadi sekarang udah kelas 3 SMA dan ya baru belajar. Ya pengen aja lihat tulisannya jadi rapi gitu kan, jadi kayak indah, kayak aku pikir dulu pas lihat itu kan ada di link rangkuman mapel SMA kan ya. Terus pas aku lihat, wah bagus banget, aku jadi semangat dong belajarnya pas lihat itu. Waktu itu link rangkuman gratis waktu itu. Dan ternyata emang anak SMA di luar sana, bukan SMA aja sih, ternyata mereka itu banyak yang pakai hand lettering buat catatan gitu. Karena di sekolah aku rata-rata nggak ada yang pakai hand lettering kayak gini. Jadi mungkin ya aku permulaan dong di sekolah aku. Nggak tahu juga sih, karena aku kan mungkin ruang lingkup pertemanannya cuman ya terbilang cukup, mau dibilang luas nggak terlalu luas, mau dibilang sedikit juga nggak sedikit. Jadi begitulah perkenalan first impressionku dengan hand lettering. Jadi ini aku lagi belajar, dan pertama kali belajar aku langsung record. Jadi beginilah tampak seorang pemula yang cukup amatir. Dari tadi cukup aja ya. Iya, emang kan cukup itu lebih baik. Oke, jadi aku agak kesulitan waktu nginget Z itu entah kayak gimana ya caranya. Jadi kayak seingatku kayak angka 3 gitu kayak kalau Z kan. Jadi ya udah kayak gitu. Amatir. Oke, aku tutup dan ini dia A sampai Z, dan lihatlah hasilnya. Ya ampun, menurutku ini cukup bagus lah buat diriku karena aku kan pakai stabilo. Nanti kalau aku beli brush pen nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman juga ya. Dan sekarang aku mau coba tulis nama aku sendiri pakai hand lettering yang sekitar berapa menit yang lalu aku pelajari. Intinya aku belajarnya sekitar 30 menit lah. Dan aku agak kaku jujur pas nulis huruf A, padahal yang sering muncul itu huruf A ya, tapi kok agak kaku. Nah sekarang aku coba mau tebelin, dan aku cuma pakai pulpen. Dan lihatlah sisi amat. Ya ampun, pas udah jadi kok di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi guys. Oke, jadi aku mau coba nulis nama teman aku pakai hand lettering. Pertama kalinya aku belajar hand lettering ini, jadi aku mau coba nulis nama teman aku. Nanti kita bakal pilih ya. Pilihnya pakai spinner. Pengennya pakai spinner sih, tapi nggak ada alat spinner di rumah, jadi pakai alat seadanya aja. Nah di sini aku mau pakai. Oh ya, jadi kita pilih 3 orang aja ya. 3 nama maksudnya. Oke, jadi aku mau pilih pulpen buat undian ya, undian nama ditulis oleh amatiran. Jadi kayaknya nggak bisa pakai pulpen, ya udah aku pakai pengkerok rautan ya. Dan tadi aku udah pilih 1 orang, bisa tadi 1 orang, tapi ternyata videonya nggak ke-record. Ya udah, aku ulang lagi. Ya ampun.
Dan jadi ini ada namanya Isna. Oke, lanjut. Dan nama Ida. Jadi sorry ya Gita, nggak kepilih jadi namanya. Gita be like, nggak usah, masih pemula kok. Oke, jadi ini kayak antara Melinda atau Sahrul ya. Ini kayak dua-duanya masuk deh, jadi nggak usah deh. Nah, pas kesini Ida udah, jadi lanjut. Ya, mari kita ukur pakai pulpen. Dan ternyata yang namanya ada itu Azam. Oke. Mari kita coba tulis nama teman sendiri pakai hand lettering. Ya, hand lettering pemula. Dan cuma pakai stabilo. Mereka menangis melihat ini. Ya udah sih ya, kan masih pemula. Oke, kita mulai dari Isna. Dan aku kesusahan pas nulis S. S-nya kayak begini ya, huruf S. Ya, nah pas aku lihat huruf N-nya aku cukup bangga, asik. Huruf A-nya agak menjauh deh kayaknya itu baris lanjutan hurufnya itu agak aneh intinya. Huruf yang cukup aneh di sini. Dan D, oke. Jadi pas nulis nama Ida ini ternyata cukup bagus menurutku. Gimana nih menurut temen? Kelihatan jelas nggak di kamera? Oke, nanti aku juga bakal coba perjelas pakai garis tepi. Oke. Dan ini Azam. Ya ampun, ternyata kenapa terpilih huruf Z. Jadi kayak angka 3 gitu. Dan mari kita lihat selanjutnya kayak gimana. Kayak ada penumpukan tinta ya di satu titik. Tapi nggak apa-apa lah. Ukuran pemula nggak apa-apa. Oke, jadi aku juga tadi abis beli ini ya. Karena aku niatnya ini buat gambar-gambar karena aku hobi gambar, tapi ternyata pas lihat di sini hand letteringnya mungkin cocok dikasih garis tepi pakai spidol kayak gini. Mari kita lihat. Oke, dan pas udah dideketin ke kamera dan ini dia hasilnya. Pemula, jadi pemula kayak gini. Jadi mari kita coba pakai garis tepinya. Dan ternyata aku pengen tuker ini karena kok hijau sama hijau. Gimana sih aku milihnya? Duh, kan nggak kelihatan jadinya. Ya udah, kita ganti pakai warna yang lain. Jujur aku kesusahan mau pilih warna apa karena ini emang pertama kali aku coba yang namanya hand lettering sendiri. Dulu teman-teman kalau hand lettering belajar sendiri atau diajarin nih? Yang udah bisa ya. Yang belum bisa juga ada nggak nih? Oke, lihat yang garis tepi yang kanan. Nah, menurut teman-teman nih dari yang 3 nama ini mana nih yang paling bagus hand letteringnya? Oke. Info aja ya, yang Isna ini cewek, Ida ini juga cewek, dan yang Azam ini cowok. Jadi teman sekolah. Oke, kok aku pakai warna pink ya. Tapi begitulah, mari kita lihat hasilnya. Jing jing jing. Belum. Dan agak takut nih yang N bakal berubah jadi nggak bagus karena huruf semulanya N itu menurutku bagus, tanpa garis pun bagus, maksudnya garis tepi. Oke, lanjut. M, huruf M. Dan ini dia hasilnya. Menurut teman-teman ini bagus nggak? Menurut aku
kayak nggak terlihat handwriting ya, kayak gimana ya, ada kan yang huruf-huruf yang kayak apa gitu. Dan ini tulisan aku yang awalnya. Oke, jadi sekarang ini kita rapikan dulu dan kita simpan. Dan ya cuman sampai ini aja aku belajar hand letteringnya, jadi cuma 30 menitan. Dan ini hasilnya. Menurut teman-teman ini udah kelihatan kayak hand lettering atau enggak? Pas dikasih garis tepi, perasaan kayak jadi kurang mirip. Nah, ini kayak nulis biasa deh, kayak pemula. Oke, see you. Assalamualaikum. Thank you.